Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Bang Ihsan. Dilanjutkan, tadi terpotong. Hal yang baru lagi yang tadi Anda catat. Hal yang baru lagi yang dicatat adalah dibandingkan dua kondisi. Kondisi pertama, krisis yang melanda Indonesia bersamaan dengan posisi Senturi yang kalah clearing. Itu menarik sesungguhnya. Apakah memang krisis yang menyerang Indonesia itu berdampak pada posisi langsung Senturi yang kalah clearing apa enggak? Apa memang terjadi relasi, dalam bahasa akademiknya, terjadi relasi signifikan antara Indonesia yang terkena krisis itu dengan yang namanya Senturi yang kalah clearing? Itu menarik untuk diuji lebih dalam, karena kita tidak bisa langsung memvonis bahwa memang karena krisis itulah kemudian Senturi kalah clearing atau kemudian Senturi mesti dikasih FPJP. Nah, yang menarik lagi, kacaunya terminologi FPJP. FPJP itu bantuan untuk likuiditas, bukan untuk solvabilitas. Nah, yang saya dengar dari seluruh penjelasan yang muncul itu seolah-olah FPJP itu juga berkaitan dengan solvabilitas. Solvabilitas itu artinya modal gitu posisinya. Padahal enggak, FPJP yang namanya FPJP sebagai langkah kelima ya, langkah kelima. Ada 5 langkah yang disiapkan oleh Pak Budiono gitu ya. Dan itu saya anggap sebagai hal yang ada upaya optimal mengatasi Senturi. Tapi begitu FPJP disebut sebagai berkaitan dengan solvabilitas, itu berhubungan dengan posisi pernyataan bahwa 5 November Senturi sudah masuk dalam Special Surveillance Unit atau sudah dalam pengawasan khusus gitu. Oke. Saya mau langsung ke Pak Pandi. Pak Pandi, tadi sudah ada paparan dari Bang Nursi, sebelumnya juga Pak Rizal Ramli. Ada yang baru nggak dari persidangan hari ini? Ada yang sangat baru. Artinya kalau dulu diberi kesan setali 3 uang, ternyata seuang 3 tali. Ya, bagaimana tadi Pak Budiono menjelaskan pengambilan keputusan di BI. Ya, waktu ditanyakan sama pengacaranya. Hal lain yang saya lihat yang baru sekarang dengan Pak Budiono, pertama, kita tidak kembali ke dasar. Semua dasar tindakan itu didasarkan kepada Perpu. Di dalam Perpu itu semua dengan jelas apa yang dimaksud dengan sistemik, apa yang dimaksud dengan krisis, apa yang dimaksud dengan gagal. Dan siapa yang harus bertanggung jawab. Sekarang kalau saya melihat, toh semua sudah terjadi dan sudah rusak. Siapa yang bertanggung jawab kepada kerusakan ini? Ini saya lihat tadi jelas ada penumpang gelap. Ini yang seharusnya dikejar. Ternyata di dalam Perpu itu juga dinyatakan kalau itu menyimpang dari Perpu nomor 4, dia akan dikenakan sanksi. Tapi sepanjang menurut Perpu nomor 4, dia bebas, seperti yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla. Jadi saya melihat antara Pak Yusuf Kalla tidak ada perbedaan sebenarnya kalau kita jeli melihat. Pak Yusuf Kalla mengatakan tidak ada krisis. Betul, tidak ada krisis dan tidak ada yang mengatakan bekerja di dalam krisis. Kalau krisis terjadi nggak mungkin kan dipersoalkan lagi Bang Senturi udah lain. Kemudian dikatakan mari kita kembali kepada pengertian dasar supaya bisa saya melihat itu mencecar ataupun mencari penumpang gelap ini. Oke, Pak Pandi, maaf. Soal tanggung jawab, pada persidangan sebelumnya Bu Sri Mulyani bilang kecewa dengan data yang diberikan oleh Bank Indonesia, bisa mati berdiri katanya kalau misalnya uang talangan akan terus bertambah. Sementara hari ini dari kesaksian Pak Budiono bahwa penambahan jumlah dana talangan itu adalah tanggung jawab dari LPS. Ini sebenarnya di mana? Disitulah sudah bergerak ke arah itulah yang baru. Yang mengeluarkan itu SK saya lihat itu cicilan kedua, ketiga, keempat itu yang mengeluarkan adalah LPS. Tetapi apakah bisa LPS, mungkin Pak Ihsan bisa mengatakan mengeluarkan begitu saja tanpa pemberitahuan? Karena yang berhak sebenarnya siapa? Jadi sebenarnya di sini sudah terkuak siapa bertanggung jawab untuk apa, siapa melakukan apa, dan termasuk deputi gubernurnya. Sekarang saya pikir kalaupun nanti terjadi bahwa itu adalah tanggung jawab Pak Budiono, kita minta pertanggungjawaban Pak Budiono. Tapi clear dulu, jangan dibawa ke sana kemari karena kerusakan sudah terjadi, 6,7 sudah lari. Baik, saya ke Pak Rizal. Pak Rizal, ini saya mengutip sedikit ada pernyataan dari pihak istana ketika ikut juga memantau jalannya persidangan kali ini, bahwa pihak istana menyatakan bahwa tidak ada yang lebih penting daripada melihat bahwa kesaksian Wakil Presiden Budiono di depan sidang akan menyingkirkan sejumlah keraguan yang menuntun pada pandangan bahwa bailout Bank Senturi menyembunyikan niat buruk dari para pengambil keputusannya. Anda sepakat? Pak Mita, saya setuju sekali tadi dengan Bung Ihsan Nursi. Jangan lupa Bank Senturi ini memang udah busuk lama, udah rusak lama. Nggak ada hubungan dengan krisis.
Bahkan kalau ditutup aja nggak ada efeknya sama sekali. Bank Senturi ini memang sengaja mau dipakai sebagai ember kosong. Nah, pada waktu Ketua KPK Antasari meminta BPK untuk melakukan audit, ketuanya itu Pak Hadi Purnomo, wakilnya Pak Taufik Ruki, teman dekat daripada Pak SBY. Salah satu permintaan Pak Ruki adalah supaya jangan menyentuh NKRI. Pak Hadi Purnomo, yang mungkin juga banyak masalah, sepakat akhirnya untuk hanya melakukan policy audit atau audit kebijakan. Nah, kalau sudah audit kebijakan, Pak Budiono Sri Mulyani pasti kena. Yang sengaja tidak dilakukan oleh KPK adalah audit aliran dana. Padahal kalau ikut model kasus Bank Bali, di audit aliran dana, dalam waktu 6 minggu akan ketahuan itu uang kemana. Kok bisa butuhnya hanya 2 sekian triliun, dana pihak ketiga disuntik 6,7 triliun, dan itu berlangsung selama 8 bulan sampai tahun 2009. Di mana-mana di seluruh dunia nyelamatin bank tuh biasanya 1 hari aja, 2 hari, ditransfer dana bailout untuk pihak ketiga, ya udah selesai. Tidak ada di seluruh dunia bank itu uangnya ditarik bertahap pelan-pelan sampai 8 bulan. Artinya, Nah, kalau diaudit, saya mohon maaf pihak istana, kalau diaudit yang betul akan jelas uang itu buat dana politik. baik. Ini yang tidak dilakukan. Nah, yang kedua adalah saya kaget ketika Ibu Sri Mulyani mengatakan data BI nggak benar, nggak beres, diragukan. Tapi kok setuju bailout berikutnya? Tadi Pak itu juga mengatakan habis di LPS kan itu dilaporkan uang yang keluar kepada Menteri Keuangan. Kok bisa uang ditarik terus-menerus dari 2,7 sampai 6,7 dalam waktu 8 bulan, itu uang besar loh, 4 triliun. Menteri Keuangan tahu, kalau tahu betul bahwa data BI tidak benar atau menyesatkan, hentikan dong proses pembayaran itu. Nah, di sini menurut saya ada hal-hal di mana semua pihak lempar tanggung jawab karena tidak mau mengambil tanggung jawab. Mereka bagian dari proses skandal yang merugikan negara yang sangat besar. Pak Rizal, saya ke Pak Pande. Ada lempar tanggung jawab itu juga yang tersirat ketika dalam sidang hari ini. Kita melihat dari sidang Ibu Sri Mulyani bahwa kecewa dengan data BI, kemudian hari ini Pak Budiono bilang itu tanggung jawab LPS, kemudian ini misalnya memang rangkaian tersebut, siapa yang harus paling bertanggung jawab dalam penggelontoran dana bailout ini? Ya, saya pikir harus dilihat perbagian. Seperti dikatakan bahwa begitu dikatakan bahwa bank ini adalah gagal, itu yang melaksanakan adalah LPS. Tetapi apakah LPS mempunyai wewenang seperti yang dikatakan Pak Rizal? Ini yang harus ditelusuri. Jadi saya tidak akan menuduh dulu, tapi melihat bukti-buktinya dulu. Jangan seperti yang terlalu seolah-olah itu sekali 3 uang kan. Ternyata Ibu Sri menuding kontrol di BI kan. Ternyata tidak betul seperti itu. Nah, saya melihatnya sekarang itu tertulis semua. Pengeluaran dana sekian miliar itu sampai 4 kali. Dan berapa puluh kali kalau dibagi lagi. Itu SK-nya dari LPS. Tapi apakah LPS punya wewenang sesuai dengan ketentuan itu? Ini mari kita lihat. Kalau begitu saya tanya langsung ke Bang Nursina. Kalau lihat dari tanggung jawab Bang Nursi, LPS atau BIK yang berhak menggelontorkan dana? Untuk melihat siapa yang tanggung jawab, kita harus melihat sistem yang dibangun dalam mekanisme pengambilan keputusan. Seharusnya ketika dinyatakan diserahkan dari BI kepada KSSK, tunggu dulu, kepada KSSK, itu ada istilahnya total loss-nya berapa? Saat itu tidak ada total loss. Kalau kita bicara total kerugian, maka mestinya ada cut loss-nya berapa? Itu nggak ada cut loss. Jadi kesalahan pertama pengambilan kebijakan itu adalah kalau Sri Mulyani menyatakan tidak ada data yang bisa dipertanggungjawabkan, maka itu mengindikasikan bahwa keputusan itu tidak layak diambil. Karena tidak ada cut loss, tidak ada total loss-nya. Nah, karena tidak ada total loss, ketika diserahkan ke SSK, saya menyatakan ya sudah,
ini Bank Senturi, bank gagal berdampak sistemik. Undang-undang menyatakan dari Perpu 4 YPSK diserahkan menurut mekanisme LPS, yaitu bank gagal berdampak sistemik. Maka LPS menyertakan PMS. Tapi pertanyaan berikutnya, berapa PMS-nya? Suka-suka orang nggak ada total loss. Kalau suka-suka orang nggak ada total loss. Iya dong, logika keuangannya menjadi begitu. Di situ masalah. Jadi ada 3 masalah di sini selain. Pertama, kesalahan pengambilan kebijakan. Kedua, total loss yang menarik yang ketiga. Ketika ini terus-menerus akhirnya jumlahnya menjadi 6.762 miliar ditambah dengan 1.225 miliar, kata kuncinya adalah betapa buruknya manajemen Senturi karena tidak mampu mempertahankan likuiditas. Mestinya kalau manajemen perbankan, ketika dimunculkan manajemen baru, tugas utamanya adalah menjaga likuiditas. Baik, Bang Nursi, Pak Pandi, Pak Rizal, mohon maaf waktu kita sangat terbatas, namun kita akan terus melihat bagaimana jalannya persidangan dari kasus Senturi ini. Tapi waktu kita sudah berakhir. Terima kasih Bang Ihsan, Pak Pandi, dan Pak Rizal telah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang. Ya, dan Kabar Petang masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya kereta api Babaranjang menambah